Baik, selamat pagi teman-teman Teknologi Pendidikan kelas A dan juga Bu Arum yang akan menemani kuliah kita pada hari ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 7:32 ya, bisa kita segera memulai kuliah hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir pada kuliah hari ini. Baik, sebelum memulai kuliah, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Baik, pada hari ini yang akan presentasi adalah kelompok 10 ya, dengan materi strategi pembelajaran lingkungan belajar abad 21. Mungkin ada kalimat pembuka dulu dari Bu Arum sebelum kelompok 10 presentasi. Dipersilahkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dita. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Halo? Ini saya nggak Selamat tahu kalau pagi, Mbak Bu. Dita. Selamat pagi, Bu. Yang lain juga harus bersuara. Nggak apa-apa kalau belum mandi. Kalau yang masih off cam karena masih sarapan, yang penting suaranya ada, nggak apa-apa. Wes, padahal harusnya on cam semua ini. Karena masih pagi ya, saya memaklumi. Mahasiswa itu sukanya memang bangun siang. Termasuk saya dulu waktu S1, S2 pun sekarang mungkin masih, tapi tidak separah S1 dulu mungkin. Ya, jadi sebelum kita memulai, untuk yang presentasi hari ini coba bisa acungkan tangannya. Siapa saja? Mas Fira lagi? Oh, kemarin belum ya? Iya, belum. Hari ini, Bu. Apakah ini kelompok terakhir? Betul, Ibu. Kelompok terakhir, kelompok 10. Oke, jadi masih ada 2 pertemuan lagi ya setelah ini. Iya, sepertinya, Ibu. Sepertinya. Jadi nanti 2 pertemuan itu sama Bu Novi ya? Iya, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai presentasi, saya mau tanya satu orang dulu dari presentator. Ini yang kelihatan wajahnya cuma Mas Pierre doang ya, nggak apa-apa. Jadi saya tanya Mas Pierre saja. Untuk materi yang akan disampaikan kali ini, itu menurut Mas Pierre, urgensinya atau pentingnya apa buat teman-teman mempelajari kajian ini? Tentang strategi pembelajaran di abad 21. Coba disampaikan terlebih dahulu. Baik, untuk kelompok 10 sendiri, materi kali ini berjudul Strategi Pembelajaran Lingkungan Abad Belajar 21. Nah, ini menurut saya cukup memiliki nilai urgensi ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Seharusnya lingkungan belajar yang penuh dengan teknologi dan lain sebagainya itu mungkin terjadi nanti gitu, masih lama. Tapi ternyata gara-gara pandemi ini kita dipaksa untuk dipercepat gitu transformasi teknologinya. Nah, di sini ada materi mengenai komponen pokok pembelajaran abad 21, apa saja keterampilan yang diperlukan pada siswa atau peserta didik di masa depan gitu di abad ke-21. Serta strateginya apa aja. Nanti di kelompok kami akan ada beberapa metodenya, Ibu, bagaimana metode yang tepat untuk pembelajaran abad 21 ini, Ibu. Oke, jadi urgensinya untuk menghadapi atau intinya mempersiapkan untuk pembelajaran masa depan, begitu ya, Mas? Betul, Ibu. Oke, good. Jadi memang di abad sekarang itu sudah masuk 21 ya, Mas Pierre. Tidak usah bicara masa depan sebenarnya. Mulai 2001 itu sudah masuk abad ke-21. Jadi teman-teman ini kemungkinan kebanyakan lahir di tahun 2000-an atau masih 99 ini? 2000-an, Ibu. Oh, 2000-an ya? Oke. Berarti kalian itu termasuk generasi Z atau generasi Alpha? Ada yang paham? Z, Ada Ibu. yang pernah searching tentang itu? Ya, Mas Samudra? Tadi mau menjawab apa? Mas Samudra? Generasi Iya, Z, jadi Ibu. kita Z, ya betul. Termasuk saya juga. Karena saya kelahiran 97, kalian 2000-an ya. Sama-sama generasi Z. Jadi kita ungkap nanti bagaimana pembelajaran untuk generasi si Z ini dan setelahnya yaitu generasi Alpha melalui strategi pembelajaran abad 21 yang akan disampaikan oleh Mas Pierre dan kawan-kawan. Silahkan Mas Pierre, bisa dimulai presentasinya.
Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat pagi kepada Ibu Arum selaku pembimbing kami pada kesempatan kali ini, Ibu Novi yang dosen kami pada mata kuliah kali ini, dan kepada teman-teman teknologi pendidikan sekalian, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan yang berjudul Strategi Pembelajaran Lingkungan Abad 21. Mohon izinnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah kelompok 10 ya, kelompok terakhir dari mata kuliah strategi pembelajaran ini, dan kelompok 10 terdiri atas 5 anggota. Yang pertama ada Mbak Siti Anisyah, saya sendiri, Pierre Renner, kemudian ada Mbak Eva Oktina, Mas Bagas Surya, dan Mas Agasta. Nah, materi mengenai strategi pembelajaran lingkungan abad 21 ini tidak lepas dari beberapa unsur ya, mulai dari komponen pokok pembelajaran abad 21, keterampilan dan sistem pembelajaran abad 21, komponennya apa saja yang diperlukan, serta strateginya apa saja. Ini semua untuk mendukung pembelajaran abad ke-21 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu komponen pokok pembelajaran abad 21. Dalam materi ini terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu aktivitas instruktur atau guru, mentor, atau fasilitator. Dalam proses pembelajaran instruktur ini melakukan serangkaian aktivitas untuk mengajar peserta didik, dan terdapat 3 aktivitas yang biasa seorang instruktur atau guru lakukan, yakni merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Kemudian pada pembelajaran abad 21, guru atau fasilitator diharuskan dan diwajibkan untuk mengikuti perkembangan digital, sehingga penyampaian materi yang dilakukan bisa lebih menarik perhatian peserta didik lebih lama. Kemudian dalam pembelajaran abad 21 ini, guru juga diharuskan untuk menguasai media yang interaktif dan dapat membantu internalisasi materi lebih mudah ke peserta didik. Kemudian komponen yang kedua yaitu desain pembelajaran online. Disebutkan terdapat 5 karakteristik utama desain pembelajaran online. Yang pertama yaitu karakteristik ini dikemukakan oleh Diningrat pada tahun 2016. Yang pertama yaitu aktivitas pembelajaran dimediasi oleh portal web melalui jaringan internet. Yang kedua yaitu tersedianya berbagai jenis interaksi seperti pendidik dan peserta didik, pendidik dan materi pembelajaran, peserta didik dan materi pembelajaran, serta peserta didik dan peserta didik lainnya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu terciptanya komunikasi 2 arah, yang keempat yaitu keterbatasan jarak, lokasi, dan waktu bukan menjadi permasalahan. Yang kelima yaitu terdapat 2 jenis komunikasi, yaitu sinkronus atau tatap muka dan asinkronus atau tanpa tatap muka. Oleh karena itu, akibat pergeseran lingkungan belajar yang semakin mengarah ke kelas digital, dan sehingga pembelajaran online itu sangat dibutuhkan oleh guru dan fasilitator. Bisa di next slide. Komponen yang ketiga yaitu data sebagai sumber belajar atau big data. Di bidang pendidikan, big data dianggap sebagai peluang baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan proses belajar peserta didik. Menggunakan big data dalam pendidikan bukan lagi fiksi dan telah dilakukan di beberapa institusi dengan bantuan perangkat lunak yang menganalisis penekanan siswa untuk mengetahui perkembangan pembelajaran mereka. Kemudian komponen yang terakhir yaitu unjuk kerja peserta didik atau penilaian peserta didik. Jadi penilaian peserta didik ini merupakan kegiatan mengamati peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian ini untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang telah mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah keterampilan dan sistem pembelajaran abad 21.
Pertama, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di abad 21 yang begitu pesat tidak dapat dibantah atau dihindarkan oleh semua pihak. Mengasah keterampilan melalui pembiasaan diri dan pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai macam hal yang didasari oleh pengetahuan. Pembelajaran abad ke-21 diharapkan dapat membuka lebar kesempatan kerja dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber daya manusia yang lima berkualitas dan unggul. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang siap mengajar dan mendidik melalui pembelajaran abad 21, yang tentunya diharuskan relevan dengan perkembangan era revolusi industri 4.0. Dalam dunia pendidikan, dengan perkembangan globalisasi abad 21 mengharuskan untuk mengembangkan keterampilan dan sistem pembelajaran yang berkualitas sehingga keterampilan dan sistem pembelajaran dapat sesuai dengan zamannya. Keterampilan pembelajaran abad 21 meliputi 4 aspek, yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah atau critical thinking and problem solving. Yang kedua, kreativitas dan inovasi atau creativity and innovation. Yang ketiga, pemahaman lintas budaya atau cross-cultural understanding. Dan yang keempat, komunikasi, literasi informasi dan media oleh semua atau media literasi, information and communication skill. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan. Yang pertama ada komponen guru dan peserta didik, di mana seorang guru harus menguasai berbagai bidang, memiliki kompetensi pedagogis termasuk inovasi dalam belajar dan mengajar, memahami psikologi belajar dan memiliki keterampilan konseling dan mengikuti perubahan kebijakan program, masalah pengajaran dan pendidikan, dapat menggunakan sarana dan teknologi baru dalam belajar dan terus menerapkan nilai-nilai untuk membentuk karakter yang baik. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap prestasi siswa, termasuk karakteristik pribadi dan pengalaman keluarga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa dari semua faktor yang berhubungan dengan sekolah, guru adalah yang paling penting. Adalah pemberi pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan siswa. Meski teknologi di era digital berkembang sangat pesat, peran guru dan tenaga pendidikan tetap sentral, terlepas dari konsep pendidikannya. Peran guru di abad 21 harus bergeser dari model produsen pengetahuan menjadi model pendampingan, pengarahan diskusi, dan pengukuran kemajuan siswa. Next slide. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran. Hierarki vertikal tujuan kurikulum Indonesia paling tinggi antara lain ada tujuan pendidikan nasional. Ini merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara, yakni Pancasila. Tujuan pendidikan nasional ini merupakan tujuan yang sifatnya umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya ada tujuan kelembagaan atau tujuan institusional. Ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Pada tujuan ini, setiap sekolah atau lembaga memiliki tujuan institusional sendiri-sendiri. Tujuan kelembagaan ini bersifat konkret. Selanjutnya ada tujuan kurikuler. Ini adalah tujuan yang dicapai oleh setiap bidang. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP atau garis-garis besar program pengajaran setiap bidang studi. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Yang terakhir ada tujuan instruksional. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum, yakni tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan instruksional umum ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang ada di dalam GBPP. Yang kedua ada tujuan instruksional atau pembelajaran khusus.
merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum dapat lebih spesifik dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Next slide. Baik, tadi kita sudah belajar tentang komponen pembelajaran, yaitu guru, peserta didik, serta tujuan pembelajaran. Nah, ternyata masih ada satu hal yang tidak kalah penting ini, yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini pada hakikatnya yang tak terpisahkan dari sebuah pembelajaran ya. Kita dapat merencanakan atau memproyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya dalam konteks abad 21, pembelajarannya itu lebih advance ya, yaitu pengembangan dari materi yang sebelumnya sudah ada, biasanya lebih ke pengetahuan-pengetahuan mendasar, penting atau pokok itu diambil dan kemudian ditambah dari sudut pandang praktisnya, itu prakteknya seperti apa. Nah, jenis-jenis dalam materi pembelajaran itu ada 5, seperti yang ada di slide ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fakta. Fakta ini unsur dari materi pembelajaran ya. Kita juga harus mengedepankan fakta, segala sesuatu yang wujudnya nyata dan benar. Biasanya ini dalam hal peristiwa sejarah, kemudian nama orang, tempat, dan lain sebagainya. Ini kan harus fakta gitu ya, kan tidak boleh ngarang gitu. Karena semua harus dibuktikan secara ilmiah. Kemudian yang kedua ada konsep. Konsep ini tidak lepas dari misalnya definisi, ciri khusus, pemahaman, dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya ada prinsip. Prinsip ini berupa hal-hal utama pokok yang memiliki posisi terpenting. Biasanya prinsip ini berhubungan dengan rumus, model, kemudian hubungan antar rumus-rumus tadi, sehingga menjelaskan makna sebab akibat. Kemudian yang tidak kalah penting lainnya adalah prosedur. Prosedurnya adalah langkah sistematis atau berurutan dari operasi sehingga membentuk urutan kronologis gitu ya mengenai suatu materi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sikap atau nilai. Ini adalah hasil belajar dari aspek sikap seperti nilai kejujuran, kasih sayang, kepedulian, semangat dalam belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui mengenai guru, kemudian tujuan dan materi, strateginya kira-kira apa nih? Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Itu ada strategi pembelajaran abad 21. Dengan komponen pembelajaran abad 21 tadi, pendidik dapat menerapkan strategi pembelajaran dalam komponen lingkungan belajar abad 21. Mengingat proses pembelajarannya biasanya bisa dilaksanakan karena terdapat interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungannya. Lingkungan pembelajaran itu menjadi sangat penting. Lingkungan belajar sudah sepatutnya dimodifikasi sedemikian rupa agar reaksi peserta didik ke arah perubahan pola perilaku yang diinginkan menjadi lebih nyata dan sesuai harapan pendidikan. Kemudian terdapat 3 metode pembelajaran dalam konteks lingkungan belajar abad 21, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada platform TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge, merupakan usaha untuk menggabungkan antara teknologi, pembelajaran, serta pengembangan konten di dalam dunia pembelajaran. Dengan adanya TPACK, pendidik dapat mendapat arahan baru mengenai bagaimana mengimplementasikan teknologi di dalam kelas. Model pembelajaran ini dianggap sejalan dengan perkembangan dan kebiasaan peserta didik yang cukup dekat dengan dunia teknologi. Kemudian yang kedua yaitu ada pembelajaran HOTS atau High Order Thinking Skill. Ini di PPT tipu ya, mohon maaf. Merupakan pembelajaran yang mengedepankan pemikiran yang kritis, kreatif, serta inovatif untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekitar peserta didik. Dengan adanya pembelajaran berbasis HOTS ini, peserta didik dapat mengkreasikan, menciptakan, mengevaluasi, serta pandai menganalisis segala hal yang ada di sekitar peserta didik untuk memajukan lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada pembelajaran berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, merupakan pendekatan belajar yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, permesinan, seni, dan matematika untuk mengatasi permasalahan. Pendekatan STEM ini merupakan solusi dalam pembelajaran abad 21 karena STEM mampu meningkatkan potensi diri siswa. Selain itu, STEM juga mampu menyajikan cara pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Dipersilakan.
Baik, TPEC, HOTS, dan juga STEM. Ini adalah salah satu beberapa metode pembelajaran yang bisa kita praktekkan pada lingkungan belajar abad 21. Demikian materi mengenai kami kelompok 10 tentang tadi ya pembelajaran abad 21. Kita sudah belajar tentang komponen pokok pembelajaran abad 21, keterampilan, sistem, komponen, serta strategi yang cocok digunakan pada abad 21 pada pembelajarannya. Kita akan dibuka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, ingin berpendapat mengenai bagaimana lingkungan belajar abad 21 yang benar. Monggo untuk raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baik, sambil Ya, menunggu. sebelumnya, Baik. ya, sebentar ya Mas Bire. Sebelum bertanya, mungkin tidak dibatasi ya, pertanyaannya harus lisan tidak. Boleh ditulis di kolom chat, kalau misalkan ada kendala di on-cam atau bersuara, nggak apa-apa. Begitu. Lanjutkan Mas Bire. Baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sambil kita menunggu sesi tanya jawab, dipersilakan teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar Anda sekalian. Ini adalah berpendapat juga ya mengenai apa harapan Anda mengenai strategi pembelajaran abad 21. Formnya berupa 2 pertanyaan, menjawab bebas, dan semua jawaban akan dianonimkan sehingga bisa lebih bebas untuk menyatakan pendapatnya. Bisa scan QR code yang ada di layar, atau teman-teman bisa langsung membuka linknya di kolom chat yang akan saya berikan ini. Ya, dimohon partisipasinya dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini sudah ada yang resen. Ada Mas Riko. Selamat pagi Mas Riko, dipersilahkan jika ingin bertanya atau memberi pendapat. Selamat pagi Mas Biar. Baik, terima kasih. Di sini saya izin bertanya ya. Tadi kan dijelaskan ada 3 macam metode pembelajaran abad 21. Nah, ketiganya kan memiliki karakteristik masing-masing. Menurut kelompok Anda, metode pembelajaran manakah yang paling cocok digunakan untuk peserta didik yang cenderung lebih menyukai cara belajar dengan problem solving atau memecahkan masalah begitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Monggo dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Riko. Iya, betul Mas, tadi sudah dijelaskan ada 3 macam metode, kemudian menurut kelompok Anda, metode pembelajaran apa yang paling cocok untuk peserta didik yang suka problem solving? Silakan teman-teman yang ingin menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya bisa langsung ditulis di slide terakhir, terus ditampilkan di layar, enggak apa-apa. Biar teman-teman yang lain juga yang ingin menanggapi bisa menanggapi, jadi terlihat semua. Baik, Ibu. Saya ingin menjawab. Baik, dipersilahkan. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Mas Iko mengenai menurut kelompok Anda, metode pembelajaran manakah yang paling cocok digunakan untuk peserta didik yang cenderung lebih menyukai metode pembelajaran atau cara belajar dengan memecahkan permasalahan atau problem solving. Menurut kelompok kami, metode pembelajaran yang tepat bagi siswa yang menyukai cara belajar dengan memecahkan masalah adalah metode pembelajaran HOTS, di mana sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mas Bagas pada bagian materi tadi, metode pembelajaran HOTS atau High Order Thinking Skill merupakan sebuah metode pembelajaran yang mengedepankan pemikiran yang kritis, kreatif, serta inovatif untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar siswa. Dengan adanya pembelajaran berbasis HOTS ini, siswa dapat mengkreasikan, menciptakan, serta mengevaluasi
serta pandai menganalisis dalam segala hal yang ada di peserta didik. Apabila siswa tersebut lebih menyukai cara belajar dengan memecahkan masalah, pada umumnya siswa tersebut memiliki kemampuan pemikiran tingkat tinggi, sehingga dia lebih suka memecahkan masalah. Dan menurut saya metode pembelajaran yang paling tepat adalah metode pembelajaran HOTS, karena metode pembelajaran HOTS ini harus memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Menurut saya sih itu. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih Mas Agasta. Mas Agasta menjawab HOTS, High Order Thinking Skill. Ini adalah strategi yang menekankan daya kritis, inovatif, dan juga goals-nya tadi itu ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Agasta, menganalisis dan memecahkan masalah. Dan ya ini sesuai ya, problem solving dengan high order thinking skill ini menurut saya ada kaitannya begitu. Dan bisa dilakukan. Silakan teman-teman ingin menambahkan terlebih dahulu. Baik, izin menambahkan, sama sesuai dengan jawaban Mas Agasta tadi, menurut saya ini juga model HOTS ya, karena sesuai dengan kecakapan abad 21 yang dibutuhkan, seperti kualitas karakter peserta didik yang harus menghadapi lingkungan yang terus berubah, kemudian bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Selain itu, model HOTS memiliki kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, atau menyatakan kembali restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan resit. Kemampuan berpikir secara HOTS atau high order thinking skill memiliki kemampuan mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, kemudian menelaah ide dan informasi secara kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti atas jawabannya. Sama ya, seperti Mas Agasta, HOTS, mengatasi tantangan kompleks, kemudian ada konsep, mengaitkan beberapa premis gitu ya, kemudian memecahkan masalah bersama-sama. Mungkin ada teman-teman ingin menambahkan kembali, dipersilahkan. Baik, jika belum ada, saya izin menjawab. Menurut saya, pembelajaran yang paling cocok adalah, ya sama, HOTS, betul. Namun kalau bisa saya prioritaskan HOTS, kemudian nomor 2-nya itu STEM tadi ya, Science, Technological, Engineering, and Mathematics. Itu menurut saya juga perlu HOTS itu, karena ilmu-ilmunya kan ilmu-ilmu yang mutlak gitu ya, STEM ini, sehingga memerlukan penalaran yang lebih baik gitu, penalaran critical thinking dan lain sebagainya. Baru yang nomor 3 itu adalah TPEC tadi, itu adalah pendidikan yang digabungkan dengan unsur-unsur teknologi. Kalau di Indonesia menurut saya masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki teknologi yang baik, jadi setidaknya value-nya dulu deh, value-nya HOTS, kemudian STEM, baru pakai teknologi dengan TPEC seperti yang dijelaskan oleh slide tadi. Begitu kalau menurut saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jika tidak ada, saya ingin memberi pertanyaan kepada presentator. Apakah diizinkan? Baik, kami coba jawab, Ibu. Ya, jadi ada satu pembahasan yang sangat penting dan mungkin ketinggalan ya ini, tentang metode pembelajaran abad 21. Teman-teman presentator sudah menjelaskan secara bagus STEM, HOTS, dan juga TPEC, cuma belum memberikan contoh penerapannya. Nah, sekarang kalau misalkan belum memberikan contoh, mungkin teman-teman yang lain itu masih belum paham bagaimana TPEC itu, bagaimana STEM. Kalau HOTS mungkin teman-teman sudah familiar ya, tapi untuk yang kedua dan ketiga, yaitu TPEC sama STEM, itu sepertinya masih banyak yang belum paham konsep dasarnya dan cara menerapkannya. Setiap komponennya kan beda-beda itu. TPEC itu
bisa ada 7 dimensi, 7 komponen. STEM itu juga ada yang STEM, ada yang STEM pakai A, ditambahi komponen art. Jadi coba dijelaskan contoh penerapannya di konteks yang sesuai, Mas Piri dan kawan-kawan presentator, biar teman-teman paham dulu. Baik, penerapan dari 3 metode tadi. Oke. Kami sempat cari-cari kemarin ya dalam pembuatan makalah, pembuatan PPT, kami juga ya, ingin tahu mengenai beberapa penerapannya ya. Nah, kalau menurut kami penerapan TPEK ini kan sebenarnya pendidikan yang dikaitkan dengan teknologi. Nah, kalau dalam contoh-contoh sederhana mungkin bisa berupa konten gitu ya, konten video pembelajaran, ada PPT, modul, kemudian instrumen-instrumen pendidikan lain yang digabungkan dengan teknologi begitu. Misalnya ada video pendukung, ada visual gambar, kemudian data-data pendukung yang biasanya diucapkan secara konvensional. Nah, kali ini dikaitkan dengan unsur-unsur teknologi. Begitu. Kalau untuk HOTS tadi ya seperti sekarang ya, materi-materi ujian atau bahkan UTBK itu sudah mengedepankan materi HOTS, high order thinking skill. Jadi bukan hanya menghafal, tapi soal-soal yang diberikan itu sudah soal-soal penalaran gitu. Bagaimana cara mengaplikasikan, kemudian dikasih soal cerita gitu, terus kemudian diminta untuk menyimpulkan. Jadi tidak seperti kalau saya dulu ujian cuman menghafalin gitu aja, ngafalin terus kerjain, besok lupa dan lain sebagainya, ya itu karena value-nya lebih ke menghafal saja. Sebenarnya masih banyak peserta didik yang hafal tapi belum paham. Nah, di HOTS ini ada value-value seperti itu. Kemudian untuk STEM ya, STEM ini adalah biasanya berhubungan dengan dunia IPA yang menurut saya ada science, technology, engineering, and mathematics. Biasanya hal ini diterapkan di sekolah-sekolah yang IPA. Gitu. Biasanya contoh penerapannya, kalau menurut saya, misalnya menggunakan model teknik tertentu gitu, atau melakukan investigasi. Nah, investigasi ini kan misalnya bisa aja kan diberikan soal cerita gitu ya, kemudian disuruh investigasi, mengumpulkan teori-teori yang ada yang berhubungan dengan sains, teknologi, engineering, dan mathematics ini ya, bisa juga seperti itu. Kemudian menafsirkan data, kemampuan membaca data, statistik, itu bisa dipraktekkan menggunakan pendekatan STEM. Kalau menurut saya seperti itu. Silakan teman-teman ingin menambahkan. Mbak Siti Anissa, mungkin mau menambahkan, tadi sepertinya senang sekali dengan pertanyaan ini. Oke, nggak ada respon ya teman-teman. Sekarang silakan dibuka kolom chatnya. Saya ingin survei sebentar. Saya beri pertanyaan satu. Yang lain, teman-teman yang lain, presentator maupun yang tidak, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab. Apakah teman-teman itu pernah mempelajari pendekatan STEM ini, TPEX dan HOTS? Kalau pernah itu sejauh mana? Kalau belum ya bilang belum. Kalau misalkan sudah pernah, sejauh mana itu maksudnya apakah cuma mengetahui singkatannya, atau mungkin pernah dengar saja tapi nggak tahu itu apa komponen-komponennya? Ya, silakan dijawab. Semuanya wajib menjawab ya.
Saya beri waktu sekitar 2-3 menit untuk menjawab. Ya, banyak yang belum ya. Kebanyakan cuma mengenal hot saja. Yang lain ditunggu. Ini fenomena menarik di kelas ini ya. Jadi kalau misalkan disuruh lisan, pada diem. Tapi kalau suruh nulis, rame gitu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Belum pernah, banyak yang belum. Yang lain? Sampai jam 8.10 ya. Tidak boleh menjawab, saya sama dengan jawabannya Mas Taufik, ini Mas Rizky. Tidak boleh seperti itu. Ditulis dengan jelas jawabannya. Masih 1/5 yang menjawab. Mana nih yang lain? Oke, sudah jam 8.10. Baik, silakan boleh dilanjutkan untuk komentarnya. Saya bahas sebentar. Jadi memang istilah TPEC dan HOTS dan juga STEM, maaf pesawatnya mengganggu sebentar. Terdengar jelas tidak ini suara saya? Jelas. Ya. Untuk saya sendiri pun, yang S1-nya itu lulus tahun 2019, jadi 3 tahun atau 2 tahun lalu, itu dua istilah itu tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Padahal jurusan S1 saya itu kependidikan. Jadi memang ini baru diperkenalkan baru-baru ini. Padahal, kalau boleh saya ungkap teorinya, itu sejak 19-an, tahun 1985 atau 86, untuk yang TPEC ini. Mas Pierre, boleh saya izin share screen sebentar? Saya jelaskan untuk TPEC dan STEM. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah terlihat atau belum? Sudah. Oke. Kita coba pelajari TPEC ini. TPEC ini ternyata muncul itu awalnya bukan TPEC, tapi istilahnya cuma ada
Pedagogical Content Knowledge atau PCK, tanpa T atau tanpa teknologikal. Dan itu munculnya di tahun 1986 dalam artikelnya Sulman. Tapi seiring perkembangan zaman, ketika teknologi itu sangat-sangat berkembang, di tahun 2013 si Harel ini menulis artikel tentang domain-domain yang ada di TIPEC ini dengan menambahkan unsur T, technological, untuk mengadaptasi perkembangan teknologi yang sangat berkembang sekarang. Jadi awalnya itu sudah lama ini, pendekatan ini. Tapi entah mengapa baru diterapkan dan baru dibumingkan itu baru-baru ini ya. Ini 2013, tapi ketika saya S1 pun itu belum ada. Terus untuk komponennya sendiri, itu bisa dilihat di sini. Saya besarkan sebentar. Nah, jadi tadi belum dijelaskan sama teman-teman presentator ya. Jadi TIPEC itu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Sebenarnya TPCK ya, nggak ada unsur A-nya. Dikasih A supaya memudahkan pelafalan atau menghafalnya. Kalau misalkan TPCK kan lebih sulit. Enaknya bilangnya TIPEC gitu aja ya. TPACK ditambahi A. Nah, ada 4 unsur. 4 atau 3 ini teman-teman. 3 ya. Technological 1, 2 pedagogical, 3 content. Knowledge itu nanti knowledge dan contents itu bukan termasuk ketiga ini. Coba ada yang bisa menjelaskan gambar ini. Sebelum saya jelaskan, mungkin ada yang sudah paham sebelumnya dengan melihatnya. Ada yang bisa? Tidak usah malu atau takut salah. Tidak usah takut salah. Silakan dijawab sebisanya saja. 5, 4. Ingin menjawab, Bu. Oke. Itu mungkin Ina ya? Ini siapa ini? dia Rif'a, Bu. Oh ya, silakan Mbak Rif'a. Itu mungkin kalau dari saya, menurut saya itu pemahaman mengenai konten pembelajaran gitu ya, Bu. Jadi seberapa paham soal konten yang akan ditunjukkan kepada siswa gitu. Lalu ada 3 lingkaran itu maksudnya bagaimana? Kurang tahu. Oke. Ada yang berpendapat lain? Terima kasih. Oh ya, baik. Ya, siapa ini? Mas Asya, monggo Mas. Oke, silakan Mas. Nah, silakan siapa dulu? Iya, baik. Kalau menurut saya ini diagram Venn ya, ini berarti 3 unsur dalam TIPEC ini, yaitu technological, content, and pedagogical ini, dan semuanya membentuk satu kesatuan di tengah, gitu ya, membentuk TIPEC tadi, begitu Ibu. Ada irisan-irisan yang berisi 2. Di sebelah kiri ada TPK, bawah ada PCK, sebelah kanan ada TCK. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti dikolaborasikan gitu ya Bu, ada unsur teknologi yang digabungkan dengan konten saja, atau pedagogi dengan teknologi saja, atau pedagogi dan konten saja gitu. Tapi kalau dalam rangkaian TIPEC berarti ketiganya juga ada gitu Ibu, seperti di diagram pada bagian tengah gitu. Oke, baik. Sebelumnya ini teman-teman yang pernah mempelajari tentang kompetensi guru yang ada 4 itu, ada yang pernah mempelajari? Kompetensi guru itu ada 4 di tahun 2005. Ada kompetensi apa? Kepribadian. Yang sering kita dengar sebelum TIPEC ini muncul, itu lebih booming kompetensi kepribadian guru. Yaitu kompetensi apa? Kepribadian, sosial, pedagogi, sama satu lagi kompetensi profesional guru. Ada 4. Itu ada di UU nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi guru itu. Nah, sebenarnya TIPEC ini itu tidak jauh beda dengan keempat kompetensi guru.
Jadi, 3 unsur teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge itu mengadaptasi dari 4 kompetensi guru itu dengan menghilangkan unsur kompetensi pribadi dan kompetensi sosial guru. Ada yang pernah mempelajari 4 kompetensi guru tidak? Belum ya? Teman-teman? Kalau dari saya belum, Ibu. Oh, belum. Oke. Jadi, biar saya tahu ini teman-teman ada latar belakang pengetahuan tentang ini tidak? Ternyata belum ya. Jadi dari 3 komponen itu membentuk 7. Kenapa kok 7? Pertama, ada unsur TK, 2 CK, 3 PK, 4 PCK, 5 TCK, 6 TPK, 7 yang terakhir itu yang paling lengkap itu adalah TPA CK, ada 7. Jadi digabung-gabung, yang pertama cuma terdiri dari 2, technological knowledge. Ini tadi yang lupa dijelaskan oleh Mas Pier dan kawan-kawan. Coba Mas Pier bisa dijelaskan secara singkat apa itu technological knowledge menurut deskripsi di sini. Duh, Mas Pier menghilang. Baik, tes. Suara saya terdengar, Ibu? Tadi terputus, Ya, Ibu. terdengar. Baik. Yang lain boleh juga menjawab. Baik, saya baca terlebih dahulu, Ibu. Oke. Mungkin saya bisa membantu. Oke, siapa itu? Mas Agatha? Ya. Mas Agasta. Silakan Mas Agasta. Di sini Kohler dan Isra merumuskan tipe ke dalam 7 bagian atau unsur. Yang pertama ada PK atau pedagogical knowledge, yang kedua ada content knowledge atau TK, yang ketiga ada teknologi knowledge atau TK, yang keempat ada pedagogical content atau knowledge atau PCK, yang kelima ada technological content knowledge atau PCK, yang keenam ada technological pedagogical atau TPK, dan ketujuh ada TPEC. Dan untuk berisi mengenai apa itu PK, PK berisi pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru dalam sebuah pembelajaran. Misalnya bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara merencanakan sistem belajar tersebut, serta bagaimana cara menilai siswa. Dan kedua ada TK. TK terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai guru tersebut selama proses metode belajar. Penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga ada TK atau teknologi teknologi. TK merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi ke dalam sistem pembelajaran. Mengingat di mana pada saat ini sudah termasuk ke era globalisasi revolusi 4.0 sehingga guru atau pendidik bisa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar, komunikasi, mengolah data, serta penunjang siswa untuk sebagai penunjang siswa dalam sistem belajar. Yang keempat ada pedagogical content knowledge atau PCK. PCK lebih fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. PCK memuat pemilihan metode ajar, rencana pembelajaran sampai pilihan apa fasilitas yang perlu sebagai mendukung sistem pembelajaran tersebut. Yang kelima ada TCK. TCK merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu ilmu, disiplin, dan pengetahuan. Artinya seberapa besar nih pengaruh teknologi tersebut pada perkembangan disiplin serta pengetahuan anak tersebut. Yang keenam ada TPK.
TPK merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses belajar. Melalui TPK inilah, guru bisa memahami kelebihan serta kekurangan teknologi tersebut dalam belajar, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Yang ketujuh atau TPEC. TPEC yang telah dijelaskan oleh kelompok kami tadi, yaitu di mana TPEC ini memiliki integrasi antara komponen, yaitu teknologi, pedagogik, serta konten belajar. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Benar seperti itu, sudah lengkap Mas Agasta penjelasannya. Jadi memang benar seperti itu ya, seperti yang dikatakan Mas Agasta tadi, ketujuhnya dijelaskan. Pada dasarnya memang tiga ini cuma dikolaborasikan, tapi membentuk kombinasi-kombinasi yang banyak ya, mulai dari TK, PK, CK, CCK, TPK, dan juga yang terakhir tadi TPEX. Yang perlu dipahami teman-teman itu satu hal, yaitu memahami apa itu teknologikal, kompetensi atau kompetensi teknologikal. Apa tadi? Ada yang masih ingat penjelasan Mas Agasta? Tentang kemampuan memanfaatkan teknologi. Sedangkan pedagogikal itu tentang kemampuan untuk menerapkan strategi atau metode pembelajaran atau pengelolaan kelas. Kalau misalkan flashback ke peraturan sebelumnya 2006, itu ini maksudnya ke kompetensi pedagogis guru. Lalu yang terakhir itu tentang kompetensi penguasaan konten. Konten di sini berarti dan itu masuk ke kompetensi profesional guru, sama dengan kompetensi profesional guru. Jadi bagaimana guru itu mendalami suatu materi yang akan diajarkan ke siswa atau peserta didiknya. Nah, tiga ini itu diramu dalam satu pendekatan, yaitu pendekatan TPEC tadi. Jadi dalam pendekatan TPEC itu yang harus dikuasai guru, itu ada tiga itu. Jadi misalkan tidak bisa guru itu menerapkan TPEC kalau dia tidak paham cara menggunakan teknologi. Seperti di masa sekarang. Mungkin kenapa dia baru booming di masa pandemi, karena memang di masa pandemi itu sangat membutuhkan kepiawaian guru dalam menggunakan teknologi. Makanya ini baru booming-boomingnya akhir-akhir ini. Coba dibuka lagi kolom komentarnya. Saya tutup dulu share screen-nya. Saya mau tes. Ini teman-teman yang sedang tidak berhalangan untuk on-cam, silahkan on-cam ya. Sekali lagi, yang tidak berhalangan untuk on-cam, silahkan on-cam. Tidak ada? Semuanya berhalangan untuk on-cam. Jangan-jangan nih takut dikasih pertanyaan ini. Tidak usah takut ya. Sebelumnya saya mau share pengalaman. Jadi beberapa hari yang lalu, itu saya ikut ujian PPG atau profesi kompetensi guru itu yang diikuti oleh semua guru, tidak terkecuali guru mapel ya. Jadi tes profesi guru itu isinya ternyata tentang kompetensi guru di abad 21, tentang strategi pembelajaran di abad 21, itu banyak banget soal yang keluar. Dari 120 soal itu ada sekitar 15-20 soal tentang ini, termasuk TPEC ini. Jadi TPEC sama HOTS itu masuk di soal profesi guru tadi, ujian profesi guru. Atau PPG, pendidikan profesi guru. Tapi untuk yang STEM ini belum saya temukan soalnya. Jadi memang strategi pembelajaran di abad 21 ini benar-benar nanti kalau misalkan teman-teman terjun di dunia pendidikan, itu dipakai sekali. Apalagi memang sekarang sedang abad 21 ya. Jadi teman-teman coba sekarang tuliskan di kolom chat tadi. Di kolom chat tadi. Disiapkan tangannya. Ini sebenarnya saya ingin mendengar lisan, tapi kayaknya teman-teman lebih nyaman dengan mengetik di kolom chat ya.
Pertanyaannya adalah, ketiga strategi tersebut itu kan bukan satu-satunya ya, bukan cuma ketiga itu, bukan tiga saja yang dipakai di pembelajaran abad 21. Jadi teman-teman, menurut penjelasan dari presentator tadi dan metode yang pernah teman-teman pelajari sebelumnya, strategi, pendekatan, terserah itu boleh. Misalkan, Bu, saya lebih paham dengan pendekatan, misalkan cooperative learning yang sudah dijelaskan oleh Bu Novi atau teman-teman sebelumnya. Teman-teman sudah banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang strategi pembelajaran, dan ini pertemuan terakhir. Jadi, saya yakin teman-teman punya banyak bekal pemahaman tentang strategi pembelajaran dan model-model pembelajaran. Di luar tiga tadi, silahkan teman-teman tulis, apapun itu boleh, model boleh, strategi boleh, metode boleh, pendekatan boleh. Yang paling cocok menurut teman-teman diterapkan di abad 21 ini dengan karakteristik Gen Z seperti teman-teman ini dan juga adik-adik kelas teman-teman yang mungkin menurut teman-teman berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya yang penuh dengan tantangan ya. Generasi Z itu sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit ke gunung, sedikit-sedikit minta liburan, tidak bisa untuk disuruh mendengarkan ceramah berlama-lama, tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Nah, silakan teman-teman tulis menurut pengetahuan teman-teman, bukan untuk yang presentasi hari ini saja, tapi strategi-strategi sebelumnya. Terserah, boleh 1, 2, 3, monggo. Silakan ditulis di kolom chat, strategi pembelajaran apa atau model atau metode yang paling cocok diterapkan di abad 21 dan why, mengapa. Silakan diketik sekarang, saya beri waktu 5 menit saja. Oke, langsung dijawab.
Silakan teman-teman mengingat kembali ya. Metode itu ada banyak, mulai dari yang paling konvensional ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, ceramah interaktif, dan sebagainya sudah teman-teman pelajari. Silakan itu diingat lagi. Masih adakah yang proses menulis? Oke, masih ada. Nanti sampai jam 8.37. Silakan dilanjutkan. Teman-teman yang lain yang sudah menulis, silakan dibaca pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain. Ya, saya suka jawaban-jawaban yang bersumber dari pengalaman pribadi ya. Jadi karena dia sudah mengalami, dia tulislah seperti pendapatnya Mbak Astrina ini. Saya tidak betah jika harus duduk di bangku saja dan mendengarkan ceramah maupun menonton video karena menyebabkan kantuk. Iya, sama. Tetapi jika karya wisata akan lebih baik karena mengenal alam, berbaur dengan lingkungan, dan saya suka jalan-jalan. Oke. Sama, saya juga suka jalan-jalan. Kalau mendengarkan ceramah memang membosankan ya. Banyak yang menjawab blended learning.
blended learning, kooperatif, discovery learning. Oh, ada yang menjawab model rancangan pembelajaran ADDIE atau EDI. Secara tidak langsung, sebenarnya jawaban teman-teman ini mewakili atau menggambarkan materi strategi pembelajaran apa yang paling berkesan di benak teman-teman selama hampir 1 semester ini ya, sampai ke 10 pertemuan ini berarti. Pertemuan ke-10. Banyak juga yang menjawab project-based learning. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mengetik lagi. Masih adakah? Sudah semua ya? Sepertinya sudah semua. Oke. Saya akan mencomot beberapa pendapat ini yang saya pikir menarik untuk dibahas bersama di kelas. Pendapat paling banyak itu blended learning sama cooperative learning dan juga problem based learning. Coba Mbak Elma Putri. Mbak Elma Putri menjawab, menurut dia yang terbaik itu adalah problem based learning, cooperative learning, karena melatih siswa berpikir kritis dan melatih kemampuan kerjasama. Mengapa itu penting di abad 21, Mbak Elma? Mbak Elma Putri? Loh, kenapa tidak menjawab? Sebentar, di laptopnya nge-lag. Oh iya, silakan. Kenapa Mbak Elma menjawab problem based learning dan cooperative learning? Karena kalau menurut saya kan kayak model pembelajaran dengan program diberi masalah gitu kan, kita jadi disuruh buat berpikir kritis gitu loh Bu. Kayak ini kan kita dituntut untuk memiliki skill yang bisa kerjasama, bisa memiliki pemikiran yang kritis gitu Bu, kalau menurut saya. Oke, tadi ini mengingatkan saya tentang satu hal. Sudah dibahas belum ya sama Mas Bere dan teman-teman? Ada 4C atau 4 kompetensi yang harus dikuasai siswa di abad 21 ini. Mulai dari apa Mas Bere? Ada yang tahu teman-teman? Critical thinking, lalu apa lagi? Creative thinking, yang C kedua, C ketiganya? Tadi ada di slide tidak ya? Sebenarnya tidak. Ada yang bisa? Tadi yang dijawab oleh Mbak Elma itu masuk ke salah satu kompetensi, yaitu berpikir kritis atau critical thinking. C yang ketiga itu kolaboratif, terbalik, komunikatif dulu, lalu kolaboratif ya. Jadi 4C itu yang harus dikuasai siswa. Tadi belum masuk ke PowerPoint sepertinya, Pak sudah. Jadi itu juga penting. Nah, kenapa problem based learning sama cooperative learning ini penting? Ya betul, karena mengasah berpikir siswa yang kritis atau critical thinking tadi, masuk ke C yang pertama. Bagus, terima kasih Mbak Elma untuk jawabannya. Sama-sama Bu. Oke, saya ambil lagi tentang strategi mengkolaborasikan antara model satu dengan lainnya. Di atasnya Mbak Elma ada Mas Samudra Gaza. Tolong dijelaskan Mas Samudra, kenapa strategi yang mengkolaborasikan atau bahasa orang TP itu biasanya eklektik ya, menggabungkan beberapa strategi atau model, itu yang paling bagus karena sesuai dengan kasus yang ada saat ini.
Maksudnya mengkolaborasikan itu model apapun gitu ya, Mas Iya, Samudra? benar Ibu. Iya, benar. Karena sebelumnya sudah dibahas juga sama Ibu Novi, Ya. apapun kasusnya atau permasalahannya itu akan lebih efektif atau efisien jika sebuah strategi pembelajaran itu dikolaborasikan antara model satu dengan lainnya. Oke, Gitu, Ibu. bagus sekali. Jadi tidak kaku begitu ya, Mas Samudra? Tidak berfokus pada model pembelajaran yang diterapkan satu saja, tapi fokusnya ke tujuan dengan mengkolaborasikan banyak model. Seperti itu ya? Agar efektif dan efisien, kembali ke itu tadi, Bu. Oke, bagus. Pendapat yang sangat bagus dari Mas Samudra Gaza. Tapi tetap meskipun kita berpendapat kolaborasi ini dengan itu, harus tahu dulu konsep dasar materi, maksud saya strategi yang mau kita kolaborasikan. Jangan sampai nanti tidak tahu konsep dasarnya, kita asal mengkolaborasikan, malah jadinya banyak strategi atau langkah-langkah yang tidak efisien, atau kelebihan, atau mungkin tidak bisa mencapai tujuan. Seperti itu. Jadi harus paham dulu juga konsepnya. Untuk yang blended learning, coba jawaban dari yang belum menjawab sama sekali hari ini siapa tadi? Mbak Cerisa Diva. Blended learning karena lebih praktis katanya. Iya, benar, Ibu. Iya, maksudnya gimana nih? Singkat sekali jawabannya. Coba dijelaskan. Karena kan seperti misalnya kita kurang paham, tinggal searching saja, Bu, gitu. Di Google kan sudah banyak materi gitu, Bu. Seperti itu. Oh, jadi maksudnya blended learning itu yang kita menggabungkan penjelasan guru dengan searching di Google begitu? Benar, Ibu. Oke, jadi pemahaman Mbak Cerisa tentang blended learning itu seperti itu. Kalau misalkan seperti ini, yang saya terapkan ini, apakah juga blended learning? Apakah juga blended learning atau tidak? Halo, Mbak Cerisa? Jadi kalau blended learning itu kan menggabungkan kegiatan tatap muka dengan kegiatan daring atau non tatap muka. Jadi misalkan nanti setelah ini saya beri tugas ke teman-teman secara asinkronus, tugas terstruktur, berarti masuk blended. Tapi kalau cuma daring saja lewat Zoom, berarti bukan. Ini kalau teman-teman misalkan melakukan aktivitas lain yang tidak daring, itu juga nanti masuknya ke blended learning, karena ada campuran di situ. Ini bisa juga blended learning, Mbak Cerisa, benar. Ada satu persoalan tentang blended learning. Kalau sudah tidak pandemi, karena ini kan corona sudah tidak ada ya, kalau tidak pandemi, setelah ini kan kita masuk seperti biasa tatap muka. Apakah blended learning ini masih sesuai atau cocok diterapkan misalkan di kegiatan perkuliahan teman-teman? Bagaimana? Mbak Cerisa bisa menjawab? Boleh minta tolong diulangi, soalnya tadi sedang ramai rumahnya Ibu. Saya ini keluar ini. Jadi misalkan blended learning ini apakah masih cocok jika diterapkan di kondisi yang sudah tidak pandemi? Jadi seperti normal, sudah tatap muka seperti biasa, guru atau dosen dan mahasiswa atau siswa sudah bertemu di kelas tanpa adanya bantuan Zoom dan juga teknologi pun sebenarnya kelas bisa berjalan. Apakah blended learning masih cocok diterapkan? Mungkin masih cocok ya? Ada yang bisa membantu Mbak Cerisa? Masih diterapkan jika pendidik dan siswanya itu dapat memenuhi
berbagai persyaratan gitu Ibu, serta unsur-unsur yang dibutuhkan. Tetapi jika tidak memenuhi itu akan menyebabkan kegiatan belajar mengajar kurang efektif gitu Bu, mungkin. Jadinya masih bisa, tetapi harus memenuhi itu agar efektif gitu Bu. Harus memenuhi maksudnya blended learning-nya, dilakukan blended learning. Itu Bu, memenuhi berbagai persyaratan kayak unsur-unsur yang dibutuhkan gitu Bu. Ya, oke. Ada yang berpendapat lain? Saya paham kenapa teman-teman jawab blended learning, karena sebagai mahasiswa TP mesti blended learning itu sering sekali digaungkan, sering sekali dibahas, dan dikeluarkan lah istilahnya atau diterapkan. Dan diteliti juga oleh mahasiswa TP. Pertanyaannya, apakah masih cocok jika sudah tidak daring lagi? Ada yang bisa menjawab? Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi kuis seperti kemarin. No? Nggak ada? Jadi menurut teman-teman, blended learning itu cocok atau tidak jika tidak daring? Saya panggil ini. Mbak Deva Putri. Tidak ada di tempat ini orangnya. Mbak Deva? Iya Ibu. Cocok atau tidak blended learning kalau sudah tidak daring? Mungkin masih cocok ya Bu. Masih cocok? Iya. Oke. Mbak Faidatun? Iya Bu, kalau menurut saya itu masih cocok karena pembelajaran yang blended itu juga diterapkan sebelum pandemi itu di universitas-universitas terbuka Ibu. Oke, bagus dikasih contoh. Dari Mbak Astria, masih cocok karena teknologi sekarang juga maju seperti e-learning sudah ada sebelum pandemi. Oke, bagus. Ya, betul sekali. Jadi jangan dikira kalau misalkan sudah tidak daring itu terus blended learning nggak kepake. Tetap kepake. Bahkan itu bisa lebih maksimal blended-nya. Karena bisa tatap muka. Kalau misalkan daring itu mungkin daring saja malahan, tidak ada tatap mukanya. Tapi kalau misalkan sudah bisa tatap mukanya iya. Ketika praktek kita bisa tatap muka langsung, diinstruksikan atau dibimbing oleh dosen atau guru. Ketika materi pembelajarannya sifatnya tidak praktikal, kita bisa masuk di ranah e-learning saja, atau misalkan pengerjaan tugas, pelajaran mandiri lewat Zoom, baca-baca sendiri, atau searching-searching info sendiri di internet. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih untuk sesi curah pendapatnya. Ya, ini ada Mbak Asna Nurfatih. Saya mengenal e-learning dari SMK kelas 1 dan e-learning tersebut digunakan untuk menyampaikan materi IAGUT. Banyak sekali memang, mulai dari Google Classroom dan sebagainya. Karena kalau misalkan cuma mengandalkan teknologi yang tidak maju atau misalkan konvensional atau tradisional masih menggunakan papan tulis saja atau tanpa proyektor, tanpa e-learning itu tidak maksimal ya. Nanti bisa teman-teman rasakan sendiri ketika teman-teman mengajar. Oke, sekarang saya berikan 10 kuis seperti kemarin. Ini lebih mudah kuisnya dari kemarin. Saya yakin nanti teman-teman bisa ada yang dapat 100. Oh ya, untuk namanya, silakan teman-teman tulis nama asli ya, jangan samaran seperti kemarin yang Tayo kemarin ya. Saya tidak mengenali nanti, tidak bisa mengidentifikasi ini siapa orangnya. Jadi usahakan nama aslinya. Misalkan Mas Pierre, tulis Pierre. Rainer atau Mas Pierre saja boleh. Saya kirimkan kuisnya, link kuisnya di WA-nya Mbak Dita. Ya, sudah. Silakan di-share di kelas.
Saya tunggu untuk bergabung semuanya sejumlah yang hadir hari ini 48. Tiga orang. Untuk kuis hari ini karena pertanyaannya relatif singkat dan lebih mudah, saya beri waktu nanti cuma sekitar 7 menitan, nggak sampai 10 menit ya. Baru 15. Masih ada ini namanya Tayo. Ini Pak Ketua kelas ya namanya Tayo ini ya? Wah, nama saya Pierre, Ibu. Tadi di bawah ada, Ibu. Siapa dong Tayo ini? Monggo teman-teman Cewek ya? mengaku yang namanya Tayu. Kemarin di kolom chat saya baca ada yang bilang Mas Tayo sambil emot nangis. Oh berarti ini cewek ini, nggak jadi Mas ini, Mbak Tayo ini. Nggak ada yang mau mengaku. Oh ya, nanti Mas Pierre mau memberikan sesuatu di akhir. Apa itu Mas Pierre? Tadi Ibu, Apakah tadi kan Google saya Form? sempat share QR code ya Bu untuk forumnya. Iya, Oh iya, forumnya oke. Ibu nanti dibahas. Siap-siap. Baik. Berarti kita nanti percepat untuk kuisnya. Masih 41, 42. Setelah ini masih ada jam lagi, Mas Pierre? Jam mata kuliah selanjutnya ada Ibu. Jam berapa? Setelah ini langsung ya? Langsung Ibu. Iya langsung. 9.20 mulainya. Oke, jam 9.20. Oke, kita mulai saja. 45 yang sudah bergabung. 46. Oh, masih. Oke, kurang 2. Sepertinya absen yang 2. Oke, saya mulai sekarang 8.56. Berarti nanti sampai jam 9 lebih 2 atau lebih 3 lah.
bertahan. Kemarin, oh ya, juara bertahannya kemarin yang pertama Tayo ya. Oke, kita coba buka beberapa. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di kuis ini sebenarnya sesuai dengan modul dan PowerPoint yang sudah disiapkan oleh perancang. Dalam hal ini rekan saya. Jadi untuk pertemuan ini yang merancang pembelajaran itu atau yang menyiapkan SAP-nya atau RPP-nya itu teman saya. Untuk yang kemarin itu saya sendiri. Jadi ini nanti bisa teman-teman pelajari dari modul dan juga PowerPoint karena materinya itu bersumber dari bukunya Smaldino yang direkomendasikan oleh Bu Novi. Nanti bisa dibaca, sudah saya kirimkan ke Mbak Dita. Nanti bisa di-share ke teman-teman di grup. Untuk bukunya Smaldino itu yang masih berbahasa Inggris ya, tapi belum terjemah. Oke, yang merasa tadi ranking pertama, coba nampakkan dirimu. Yang merasa di peringkat pertama. Tuh, tidak ada. Mbak Alenta ini Mbak apa Mas ini? Saya ingin tahu, coba mana orangnya. Jangan-jangan goib. Ada temannya Mas Piar namanya Alenta kan? Sepertinya nama lain Ibu itu. Oh, nama. Iya. Nama lain. Nah, ini kan jadinya nggak bisa teridentifikasi ini. Nama aslinya siapa? Ayo ngaku coba. Nanti saya laporkan. Oh. Mungkin sama kayak Mbak Tayo tadi, Bu. Mungkin sama Ibu anaknya. Mungkin ini Mas Muhammad Salis ini yang mengetikkan Alenta Call. Mas Muhammad Salis. Iya, benar. Mas Muhammad Salis ya yang Mas Alenta menyamar. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, bukan. Saya cuman bukan. Kok tidak ada yang mengaku ini? Harus diapresiasi loh. Sudah benar semua. Tidak ada. Ya, teman-teman yang merasa namanya Alenta, silahkan jujur ke Bu Arum. Kita hargai dosen yang sudah bertanya. Silahkan teman-teman. Siapa? Kenapa tidak mau mengaku ini? Kan bukan sesuatu yang jelek ini, sesuatu yang bagus. Dan perlu diapresiasi. Kemarin Taya juga tidak mengaku kemarin. Oke, nggak ada yang mengaku. Baiklah, tidak apa-apa. Jadi ingin menyembunyikan identitas sampai akhir ya. Memakai topengnya. Oke, nggak ada yang mengaku. Oke, silakan Mas Pierre melanjutkan apa yang sudah disepakati tadi. Di akhir katanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu. Baik, sebagai penutup, kami tadi sudah membuat Google Form dan terima kasih atas teman-teman yang sudah menjawab. Ada 11 responden di sini dan 11-11-nya yakin bahwa konsep pembelajaran abad 21 dapat terlaksana di Indonesia. Kemudian harapan 11 responden ini mengenai strategi abad 21 secara umum itu disesuaikan dengan penyesuaian gitu ya, karena setiap daerah memiliki keunikannya sendiri. Semoga dapat mengatasi permasalahan pembelajaran pada saat ini, dapat memaksimalkan potensi siswanya. Kemudian bisa lebih mudah lagi dalam menangani permasalahan pembelajaran, karena di abad 21 pemanfaatan teknologi ini masih sangat luas dan mudah didapat, terutama pada wilayah-wilayah yang infrastruktur teknologinya baik. Namun ya kita masih mengetahui realitanya masih belum banyak, masih ada daerah-daerah di Indonesia yang sulit untuk memanfaatkan teknologi yang ada di abad 21. Kemudian ada yang menjawab menyenangkan, guru dan siswa nyambung, semoga lebih baik dan dapat bersaing dengan negara maju di dunia. Ini kemudian dapat terlaksana dengan baik, menggunakan teknologi sebaik-baiknya, mengadopsi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya bisa bermanfaat bagi peserta didik di masa sekarang dan di masa yang akan datang.
Selanjutnya kembali, nah ini persaingan global. Persaingan global, globalisasi sangat membawa kita ke arah persaingan yang lebih masif. Kita nggak lawan WNI lagi, tapi kita sudah lawan seluruh warga dunia secara umum. Nah itu yang jadi concern kita bersama di pendidikan abad 21. Kemudian membentuk peserta didik yang unggul, kreatif, memecahkan masalah, dapat berpikir kritis, serta semakin dikembangkan agar semua kalangan pendidikan dapat menerapkan strategi ini dengan baik sehingga pembelajaran jadi lebih efektif. Terima kasih banyak kepada 11 responden yang sudah menjawab. Semoga sukses selalu dan bisa saya tutup demikian pemaparan kami dari kelompok 10 strategi pembelajaran. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, silahkan ditutup share screen-nya dulu, Mas Pian. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi pertemuan hari ini sekaligus pertemuan terakhir saya dengan teman-teman. Karena cuma 2 pertemuan, minggu depan dan seterusnya sudah tidak bersama kalian lagi. Ini saya akan bagikan Google Form. Setelah ini ya, setelah ini, mungkin setelah pertemuan teman-teman dengan dosen setelah ini, jadi tidak langsung, bisa diisi nanti Google Form-nya mengenai pendapat teman-teman pengajaran saya 2 pertemuan dari pertemuan kemarin sampai hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang nanti anonim ya, identitasnya tidak akan terungkap seperti Tayo dan Alenta tadi. Jadi tidak usah khawatir, nanti teman-teman jawab sejujur-jujurnya. Saya harapkan nanti berisi masukan juga. Boleh apapun ditulis ya. Oke. Untuk hari ini, teman-teman saya ucapkan terima kasih dan juga minta maaf kalau ada kurangnya. Materi pembelajaran untuk hari ini sudah saya kirimkan ke Mbak Dita, bisa nanti di-share. Dan sebenarnya Bu Novi tadi pesan menitipkan kelas ini kepada saya, tapi tulisannya itu ke Mbak Dita, tapi mungkin salah kirim ya, jadi kirimnya ke saya. Intinya Mbak Dita, hari ini saya izin dulu, tidak bisa menemani teman-teman, dan yang menggantikan adalah saya sepenuhnya, seperti itu. Mungkin salah kirim Bu Novi. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Mas Pere mungkin sebelum saya tutup? Sampai saat ini belum ada, Ibu. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar kuliahnya, sampai akhir nanti ujiannya bagus semua, nilainya dapat nilai A+++ ya. Amin. Jangan, maksudnya bukan amin ya, tapi A+-nya diaminkan. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa tidak dibatasi. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.